Sama Pak Panji. Setiap kekuatan orang Kristen itu adalah di Alkitab, di firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri, maksudnya Tuhan itu dia mempunyai perkataan. Jadi orang Kristen itu menganggap firman itu adalah Tuhan, ya karena itu perkataan Tuhan. Ya kan? Tuhan itu berkata-kata. Jadi kalau kekuatan orang Kristen itu adalah di firman-firman Tuhan, adanya di Alkitab. Tapi orang Kristen itu, setan itu, yaitu membuat orang Kristen itu tidak suka membaca Alkitab. Karena setan itu tahu kekuatan orang Kristen itu adanya di Alkitab. Kalau orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkan, ya, itu dia akan timbul sukacita, timbul semangat, ada ketenangan. Nah, rupanya sama aja. Ya. Makanya setiap orang yang suka dengan firman-firman Tuhan itu dia ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada keoptimisan. Nah itu, ada keoptimisan. Ya, firman Tuhan itu katakan, datanglah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Kalau kita ingin tenang ya kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, bagaimana kita datang kepada Tuhan? Datang kepada Tuhan itu kita datang membaca firman-firman-Nya. Kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan itu melalui kitab suci. Jadi itu benar, ya. Sama gitu loh. Ya, jadi inilah dari dialog-dialog ini ya kita sebetulnya ada kesamaan. Kalau kita mencintai, menyukai firman-firman Tuhan, merenungkannya, apalagi kalau kita memberitakannya, wah itu double portion itu luar biasa. Malam, maaf bang, bisa saya tanya sedikit bang soal firman ini nih. Kata abang, orang Kristen menganggap firman itu adalah Tuhan. Karena Tuhan berkata-kata, ya itu firman itulah, begitu bang. Berarti Taurat juga Tuhan, begitu maksud abang atau bagaimana? Soalnya yang saya tahu saya itu Taurat itu ya ini hukum yang Tuhan berkata kepada Musa di gunung sinagog atau gunung apa itu kan ucapan Tuhan juga tuh tentang 10 hukum itu, kitab Taurat itu bagaimana, apakah itu juga Tuhan? Itu firman Tuhan, yaitu Tuhan. Firman Tuhan itu kan perkataan Tuhan. Cuman Taurat itu pertama kitab yang diturunkan itu Taurat. Taurat itu belum sempurna. Itu sebetulnya. Taurat itu belum sempurna. Maka digenapi, dikatakan digenapi dengan datangnya Tuhan Yesus itulah dengan Injilnya itu. Maka kayak di dalam Taurat itu makan babi haram itu. Makan babi haram di Taurat, nggak boleh. Makan ikan yang bersisi kayak tongkol lele itu nggak boleh. Ya, tapi ketika Yesus datang mengabarkan Injil itu, yaitu ya digenapi, dibilang digenapi. Ya, jadi manusia itu dimerdekakan gitu loh. Jadi dia kalau soal makanan itu hubungannya dengan kesehatan, bukan dengan sorga gitu loh. Gak ada orang karena makan babi nggak bisa masuk sorga. Nah itu kalau dalam orang Kristen itu. Jadi kalau sorga itu soal kelakuan kita, perbuatan kita. Yang menajiskan kita itu kelakuan kita. Kalau kita berbohong, kita mencuri, itu menajiskan diri kita. Nah kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh itu kita buangkan ke jamban gitu. Jadi Taurat itu ya firman Tuhan juga. Cuman pada saat itu Taurat itu tuh kitab yang awal, belum sempurna. Berarti Taurat itu Tuhan yang belum sempurna, begitu. Iya, tapi betul. Ya, surga itu kelakuan kita, perbuatan kita.
perbuatan apa? Perbuatan yang tidak sesuai perintah Tuhan. Begitu berarti tidak mendapat surga. Ya, Abang mengatakan Taurat juga firman Tuhan, tapi belum sempurna. Abang mengatakan juga Yesus datang itu untuk menggenapi. Kata menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, Bang. Yesus juga berkata, tidak akan kuhilangkan hukum Taurat walaupun hanya sedota atau setitik sebelum langit ini runtuh. Begitu kan, Bang? Itu kata Yesus, bukan kata saya. Lalu Abang mengatakan soal babi itu ya di dalam ajaran Kristen ya sudah dihalalkan, bukan karena makanan kita masuk surga, begitu kan. Nah, tapi Bang, ya kalau babi oke lah ya, itu terserah Abang mau makan atau tidak. Tapi yang saya tahu dilarang tentang kesehatan, oke. Tapi Yesus datang kan untuk menggenapi, bukan menghilangkan, itu kata Yesus. Dan satu lagi, Bang, di dalam 10 hukum itu hukum ya, kasih Tuhan Allahmu itu terbagi menjadi 4 hukum, termasuk hari Sabat. Tuhan mengatakan di dalam kitab Perjanjian Lama ya, di dalam kitab Kejadian, bahwa ini 7 hari Tuhan enam hari Tuhan bekerja, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Jadi setiap firman Tuhan, apakah itu Tuhan atau bagaimana? Kalau Abang mengatakan itu Tuhan, ya berarti Abang menyembah Injil dan Taurat. Tapi ya itu sudah tidak apa-apa ya, Bang. Ini cuma tanya-tanya aja, Bang. Ini kan kita berbicara masalah hukum. Ya. Yesus itu dia dari kecil ya sampai dia dewasa itu di Israel itu yang berlaku itu hukum Taurat ya. Tetapi Yesus itu melanggar hukum Taurat. Pada hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit, bahkan menyuruh murid-muridnya memetik gandum. Itu dia melanggar hukum Taurat. Kalau dalam hukum Taurat nggak boleh menyembuhkan orang sakit, apalagi memetik gandum. Tapi kan Yesus itu melakukan itu. Yesus sendiri melanggar hukum Taurat, gitu. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Berarti hukum Taurat itu tuh sudah digenapi, berarti udah gak dipakai lagi oleh orang Kristen. Ini kan berbicara bagi pengikut Kristus, ya. Tapi kalau orang-orang Yahudi itu kan bukan pengikut Kristus, gitu. Ya makanya orang Kristen itu dia tidak pakai hukum Taurat, nggak pakai, ya, nggak pakai. Tidak dibenarkan mencari kebenaran di dalam hukum Taurat. Itu ada. Kalau orang-orang penganut Taurat, kalau dia berdosa, dia punya utang. Dia harus mempersembahkan korban darah. Dia harus mempersembahkan binatang untuk korban penebus dosa. Itu Taurat. Kalau kita berdosa, kita punya utang. Kita harus bayar itu dengan korban persembahan binatang, korban sembelihan. Itu. Nah kalau kita orang Kristen itu udah gak pakai lagi. Kita buat dosa, kita ngapain kita persembahan sembelih binatang, korban penghapus dosa? Enggak. Kalau kita berdosa ya kita minta ampun aja sama Tuhan. Nah itu bedanya dengan Taurat, gitu loh. Ya, tapi bagi orang yang mau melakukan hukum Taurat silakan. Itu kan pribadi orang masing-masing. Tapi kalau orang Kristen itu tidak. Yesus sendiri aja melanggar hukum Taurat. Hari Sabat nggak boleh dia menyembuhkan orang sakit, nggak boleh bekerja, dia menyembuhkan. Murid-muridnya malah disuruh memetik gandum pada hari Sabat. Berarti kan dia melanggar hukum Taurat. Melanggar hukum Taurat bukan membatalkan, Bang. Ya maaf, Bang. Ya sebelumnya ya saya tidak tanya soal hutang atau apa. Oke, kita fokus ya di hukumnya, hukum Taurat kata Abang. Di hukum tadi. Oke, Bang. Saya fokus di situ ya, Bang. Ya, Yesus mengatakan hukum yang utama itu kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu.
Ya kalau salah harap abang luruskan, itu kitabnya abang. Bagaimana itu kasihi Tuhan Allahmu itu dengan cara bagaimana bang? Abang tahu atau tidak? Berarti harus ikuti empat hukum itu bang. Jangan buat ala-ala lain. Ya, termasuk hormatilah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Begitu kan bang? Atau bagaimana menurut abang? Ya, saya hanya minta pendapat abang. Cara kasih sesama, ini kasih sesama bang. Ya, Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu. Bagaimana itu cara kasih sesamamu kalau kita tidak paham dengan 6 hukum itu bang? Abang paham atau tidak sini bang? Jadi kalau abang mengatakan, wah ini nih hukum Taurat telah digenapi, dia yang digenapi itu nubuatan dan tulisan-tulisan para nabi. Contoh ya, seperti hewan bakaran. Nah, Yesus datang itu untuk menggenapi, mati sekali untuk selamanya, biar tidak usah ada korban-korban hewan bakaran untuk menghapus dosa. Nubuatan-nubuatan para nabi, ucapan-ucapan para nabi, itu yang Yesus menggenapi, bukan menghilangkan bang. Maaf bang, bukan menghilangkan, tapi menggenapi. Kata menggenapi dan menghilangkan itu sangat jauh berbeda antara langit dan bumi. Begitu bang. Ya, Yesus datang itu membawa hukum kasih. Bukan berarti hukum Taurat tadi dihilangkan. Ya, 10 hukum tadi dihilangkan, bukan bang. Yesus datang menggenapi. Contoh ini, contoh aja ya bang. Contoh, hukum Taurat itu ada 9. Yesus datang menggenapi menjadi 10. Itu genap. Bukan ganjil tapi genap. Itu kata menggenapi, bukan menghilangkan bang. Ya, harap abang paham di sini. Dan ingat, ini apa nih? Ini manusia di atas hari Sabat, bukan hari Sabat di atas manusia. Anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Abang paham itu? Jadi janganlah hilangkan hari Sabat kalau abang betul-betul pengikut Yesus. Baik, kita kan sama-sama belajar. Jadi kalau kasihilah Tuhan Allahmu, itu caranya bagaimana? Mengasihi Tuhan itu adalah kita menyembah. Ya. Kita menyembah Tuhan. Itulah kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi kita menyembah Tuhan dan juga kita mempunyai perbuatan yang baik terhadap sesama manusia. Kasihilah sesamamu. Itu kalau di dalam Islam itu dikatakan hablum minallah dan hablum minannas. Ya, kalau 10 hukum Taurat itu, ya jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, ya, jangan ada ilah lain dan sebagainya, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu tuh dasar. Itu dasar itu. Dan itu kalau 10 hukum Taurat itu tuh tidak hilang. Tidak hilang. Ya. Cuman dikatakan itu tuh hari Sabat waktu itu, hormatilah hari Sabat itu dalam 10 hukum Taurat, itu karena turunnya itu pada orang Yahudi. Ya, di Israel itu. Memang kalau orang Yahudi itu kewajiban. Tapi kalau jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan membunuh, itu ada 10 hukum. 10 hukum itu tidak akan hilang. Itu. Tetapi hukum Taurat itu bukan itu saja. Banyak hukum Taurat itu. Seperti hukum makanan, hukum ibadah dan sebagainya, itu banyak itu hukum-hukum Taurat itu. Ya. Jadi kalau berbicara soal 10 hukum itu, ya, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan membunuh, ya. Itu tidak hilang itu. Itulah dasar-dasar daripada kehidupan manusia yang harus dilakukan. Begitu. Ya, jadi kalau mengasihi Tuhan itu ya kita menyembah dan memuji Tuhan. Itu mengasihi Tuhan caranya. Terus mengasihi sesama itu perbuatan-perbuatan kita. Ya. Kita mengasihi sesama itu soal kelakuan kita sebetulnya. Supaya kita mempunyai kelakuan perbuatan yang baik. Makanya dikatakan dalam Islam itu hablum minallah dan hablum minannas. Gitu. Jadi kita ini sama-sama belajar. Ya. Kita
menggali ya supaya kita itu sama-sama mempunyai pengetahuan, ya, bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, gitu, saling cross check and recheck, ya gitu. Kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Israel ataupun bahasa Arab. Bukan hanya sahabat itu yang turun pada orang Yahudi, jangan berzina, jangan mengambil hak orang lain, itu juga turun pada orang Yahudi. Tapi kenapa hari Sabat tadi itu abang sepertinya takut begitu dengan hari Sabat? Ya, soal berzina abang pegang, oh iya jangan berzina, jangan ada hal lain, oh iya jangan ada hal lain. Kenapa pada saat Sabat itu yang termasuk di dalam hukum Taurat, abang bilang wah ini untuk orang Yahudi, lalu yang lain-lain itu bukankah itu untuk orang Yahudi juga? Gimana itu bang? Baik, jadi ini sekarang kita masuk ke tentang hari Sabat ya. Hari Sabat itu adalah hari perhentian, ya. Itu di kitab Kejadian itu dikatakan itu ya pada hari ketujuh ya itu Allah itu sudah selesai menciptakan segala apa maksudnya, setelah menciptakan bumi dan isinya dan juga manusia. Dan pada hari ketujuh, pada hari Sabat, dia berhenti. Berhenti itu bukan dia capek, tapi sudah selesai. Hari Sabat itu hari perhentian, arti hari Sabat itu. Jadi orang Yahudi itu pada hari Sabat itu dia berhenti untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dia hanya khusus untuk waktunya itu untuk Tuhan, untuk beribadah. Nah, hari perhentian bagi orang Kristen itu, hari perhentian itu kapan saja kita bisa berhenti. Ya. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk tidak melakukan pekerjaan, tapi kita berhenti melakukan pekerjaan, selanjutnya kita beribadah. Kapan saja hari Sabat. Ya. Hari Rabu pagi-pagi saya bangun, saya menyembah, memuji Tuhan, bersaat teduh, itu hari Sabat. Saya berhenti dari segala aktivitas yang saya lakukan. Saya tidak melakukan pekerjaan, tapi saya beribadah kepada Tuhan. Itu hari Sabat. Ya, kalau hari Sabat itu artinya hari perhentian. Ya, hari perhentian. Ya, Allah berhenti. Ya, setelah dia menciptakan bumi dan isinya, manusia semua sudah selesai, dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah hari Sabat. Hari Sabat itu hari perhentian. Ya, jadi kapan saja hari Sabat, mau jam berapa saja kita bisa bersabat. Ya, bersabat itu ya kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kita beribadah. Gitu ya. Memang kalau orang Yahudi itu hari Sabat itu dia satu hari itu dia tidak boleh melakukan aktivitas pekerjaan. Setiap hari Sabtu dia hanya waktunya satu hari itu dia hanya untuk beribadah. Nah ini di sini tentang pemahaman hari Sabat. Ya. Jadi hari Sabat bagi orang Kristen itu hari perhentian. Jadi kita meninggalkan pekerjaan aktivitas kita, tapi kita fokuskan untuk kita beribadah. Mau hari Senin, mau hari Selasa, ya, mau jam 7, mau jam 10, itu kita bersabat. Ya, saya bersabat, saya berhenti melakukan aktivitas, tapi saya beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau orang Yahudi ya beda lagi. Orang Kristen itu kan dia bukan orang Yahudi, dia tidak mengikuti tata cara adat istiadat orang Yahudi itu, dia nggak ikuti gitu loh. Ini kalau berbicara tentang hari Sabat, begitu. Bang, di dalam perjanjian itu, perjanjian lama ya, kitab Kejadian itu mengatakan hari ketujuh Tuhan beristirahat, jadi kuduskanlah hari Sabat. Memang betul ya, ibadah itu kapan saja bisa,
Tapi perintah Tuhan itu bang, ya perintah Tuhan itu sampai tertulis di dalam 10 hukum. Kalau abang ini apa nih, mengambil jangan berzina, jangan ada ala-ala lain, jangan mengambil hak orang lain. Kenapa hari Sabat tadi sepertinya abang takut begitu bang? Abang tidak mau sebut begitu, ya takut untuk lakukan itu. Kalau abang tidak mau lakukan hari Sabat, ya berarti berzina juga, ya begitu kan bang? Perintah Tuhan itu ya jangan berzina. Abang berzina, jangan mengambil milik orang lain, ya abang ambil. Karena abang sudah melanggar satu hukum itu. Hukum apa itu? Sabat, begitu bang. Dan Sabat itu bukan adat istiadat. Sabat hari ketujuh itu perintah dari Elohim. Jadi bukan adat istiadat. Dia kan hari Sabat itu hari-hari untuk orang beribadah, ya. Jadi orang beribadah itu tuh bukan hanya hari Sabtu saja, bukan hari Sabtu saja. Ya. Bahkan Yesus sendiri melanggar hukum hari Sabat, gitu. Jadi inilah apa namanya orang Kristen ya seperti itu, bukan tebang pilih. Orang Kristen yang beribadah hari Sabtu ada, ya. Kristen Advent, ya Kristen Advent itu dia ibadahnya bukan hari Minggu, hari Sabtu, ya. Tapi itulah mau dia melakukannya hari Sabtu, ya kan? Kita sudah dimerdekakan, kalau orang Kristen itu sudah dimerdekakan. Yang penting kita itu melakukannya itu dengan keikhlasan, bukan dengan paksaan. Gitu. Ya, jadi ya kalau orang Kristen seperti itu, kalau hari Sabat itu. Karena ya itu, ya memang seperti itu, ajarannya memang seperti itu. Aduh bang, di mana ajarannya itu, ya di mana ajaran itu yang mengatakan hari Sabat telah dihilangkan itu bang? Bisa abang tunjukkan? Gimana ya? Begini bang, maaf ya bang, maaf. Kalau abang hanya mengambil 2 hukum, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu, lalu tidak mengambil di dalam hukum jangan ada ala-ala lain, kuduskan hari Sabat, jangan berzina, itu gimana itu bang? Apakah abang tahu? Apakah hanya menyembah itu aja? Itu adalah perintah Allah untuk menyembah? Tidak ada di dalamnya, di dalam hukum Taurat perjanjian lama atau perjanjian baru, Allah mengatakan sembahlah aku Tuhan Allahmu. Tidak ada itu bang. Allah sendiri mengatakan itu tidak ada. Sembahlah aku Tuhan Allahmu. Tidak ada, ya bang. Jadi kalau abang menyembah, di mana yang abang ikuti itu, perintah yang mana? Karena Yesus mengatakan, ya tidak akan kuhilangkan hukum Taurat. Itu abang paham kan? Walaupun hanya setitik, bukan sekata, setitik. Ini berapa kata coba yang abang hilangkan? Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah, itu sudah berapa kata? Hari Sabat. Abang paham atau tidak itu bang? Jadi kalau soal menggenapi itu lain dengan hukum 10 hukum itu bang. Jadi kalau abang ingin melanggar hari Sabat, kata berdoa, betul berdoa. Tapi abang jangan lupa hari ke-7. Ingat bang, hari ke-7. Sekali lagi bang ya, hari ke-7. Abang singgung sini Advent. Apakah betul Advent sudah mengikuti perintah-perintah Yesus? Belum bang. Maaf belum bang ya. Maaf. Kalau ada Advent sini saya ingin berdebat dengan mereka soal perintah-perintah Yesus itu. Apakah mereka sudah ikuti? Jadi bang, kalau abang mau ikuti walaupun sedikit, ya Advent aja bang ya. Ingat bang, Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu untuk manusia, begitu bang. Dan hari Sabat itu bukan untuk orang Yahudi. Karena di dalam kitab Kejadian itu ya, awal mula Allah menciptakan langit ini dan segala isinya itu Allah sudah mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan ditujukan untuk orang Yahudi.
Apakah Adam itu orang Yahudi? Apakah Abraham itu orang Yahudi? Apakah Nuh itu orang Yahudi? Mereka itu menguduskan hari Sabat karena sesuai perintah Allah, begitu bang. Ya, jadi abang harus paham di situ. Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk sabat Tuhan. Anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Hukum Taurat memang tidak hilang. Siapa yang bilang hilang? Orang Yahudi sampai sekarang di Israel itu dia menjalankan hukum Taurat. Tapi Taurat itu bagi orang Kristen hukumnya tidak dilakukan. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat dihakimi dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu berat. Berat loh. Punya dosa utang. Ya mesti bayar itu korban sembelih, kambing, sapi. Itu korban penghapus dosa. Gitu. Ya. Ini kan tentang mengenai hari Sabat ya. Kalau hari Sabat itu tuh orang Yahudi. Ya, itu orang Yahudi. Ya, Yesus sendiri aja melanggar hukum hari Sabat. Coba ingat nih perkataan saya. Yesus saja ya, selagi dia ada di dunia itu dia melanggar hukum hari Sabat. Dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu tidak boleh. Ya, malah murid-muridnya disuruh memetik gandum. Itu tidak boleh pada hari Sabat. Tetapi kan itu dilanggar oleh Yesus. Di atas saya sudah katakan bang, abang baca ayat selanjutnya. Jangan hanya pilih bilang wah Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, lalu abang tidak baca ayat selanjutnya waktu Yesus ditegur. Abang harus baca apa jawaban Yesus, ya bang. Aduh, masa kitab abang saya yang ajarkan bang. Abang harus paham dong. Jangan hanya comot-comot ayat, tapi baca dengan seksama satu perikop. Begitu. Yesus tidak pernah membatalkan hari Sabat. Ya, Yesus tidak pernah membatalkan hari Sabat bang. Sekali lagi, Yesus tidak pernah membatalkan hari Sabat. Abang mengatakan itu Sabat untuk orang Yahudi atau apa itu, aduh maaf bang, maaf lagi bang. Mungkin abang tidak baca di kitab Kejadian ya. Betul, Sabat tidak dihilangkan. Siapa bilang dihilangkan? Abang menyinggung soal apa hewan bakaran bang. Sampai saya di atas sudah katakan nubuatan dan gambaran-gambaran para nabi itu yang Yesus genapi. Bukan tentang 10 hukum itu bang. Bukan tentang hari Sabat. Yesus yang menggenapi itu gambaran-gambaran, contoh itu hewan bakaran dan nubuatan-nubuatan para nabi bahwa akan datang seorang Mesias, akan datang itu yang Yesus genapi. Masa kitab abang saya yang ajarkan? Gimana ya bang? Coba abang ini baca dulu baik-baik ya. Jangan comot ayat. Hari Sabat ya. Ini saya ulangi nih, hari Sabat itu soal hari orang beribadah. Ya, hari Sabat itu soal hari orang beribadah. Ya, kalau orang Kristen itu kalau beribadah hari apa saja, bukan hari Sabtu doang. Ya. Zamannya itu beda ya. Zaman Taurat itu ya, ketika Taurat itu ya, Yesus itu memang waktu itu dia adanya hidupnya itu waktu zaman hukum Taurat yang berlaku gitu ya. Dan 10 hukum itu tuh turun itu waktu Yesus itu belum ada ya. Elohim itu belum datang ke dunia. Ya, Elohim belum datang ke dunia. Ya, jadi zaman Taurat itu Elohim belum datang ke dunia. Waktu disampaikannya kitab Taurat kepada Musa, ya, itu Elohim belum datang ke dunia. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang hari Sabat itu, ya, itu hari orang untuk beribadah.
Ya, jadi orang beribadah itu kapan saja. Ya, mau hari Sabtu silakan, mau hari Minggu silakan, mau hari Senin silakan, mau hari Jumat silakan, ya kan? Itu hari Sabat tentang hari perhentian, di mana orang itu harus beribadah. Di sini enak ini bang ya, abang mengatakan saat itu Yesus belum ada, Elohim belum datang ke dunia, ini yang enak bang di sini. Lalu yang memerintahkan hari Sabat itu siapa? Aduh abang ini masa Elohim itu pimplan begitu bang. Di awal mula penciptaan langit, Elohim mengatakan kuduskan hari Sabat. Ya, malahan juga ada ayat yang mengatakan hari Sabat untuk manusia. Itu gimana itu bang? Berarti untuk manusia bukan untuk orang Yahudi. Ya, di situ tidak tertulis hari Sabat untuk orang Yahudi, bukan. Tapi hari Sabat untuk manusia. Masa Bibel abang ini gimana ya? Maaf ya bang, maaf bang. Tapi abang sini sudah melanggar apa itu ajaran Yesus. Abang menyinggung Elohim. Elohim di dalam perjanjian lama mengajarkan kuduskan hari Sabat. Ya, abang mengatakan soal ibadah. Bang, di situ itu Allah sendiri mengatakan hari ke-7 bang. Kalau soal hari, semua hari itu baik kata Allah. Tapi hari ke-7 ada tapi. Hari ke-7 kuduskanlah hari Sabat itu. Abang ini nih jangan menghindar di dalam 10 hukum itu bang. Karena itu perintah Tuhan, perintah Yesus, ya, perintah Allah, perintah Elohim, perintah Yahweh, Yetufafe. Itu perintahnya di situ bang. Jadi kalau abang langgar, ya gimana ya? Berarti harus berzina juga kan? Oh ya harus kita berzina. Karena sudah langgar satu hukum. Kenapa tidak langgar semuanya aja? Sedangkan Sabat itu perintah dari Tuhan. Langsung. Aduh. Kamu ini mengajarkan saya, tapi mengajarkannya ajaran bukan Kristen. Silahkan kamu mengajarkan saya. Ya. Tetapi ajaran saudara itu saya tolak. Karena saya ini orang Kristen. Orang Kristen itu punya ajarannya sendiri. Itu ajaran Anda seperti itu. Silahkan. Ya. Tapi ajaran Anda saya tolak. Ya. Hari Sabat itu hari untuk beribadah. Ya. Kita ini bukan penganut Taurat. Orang Kristen itu bukan penganut Taurat. Itu yang harus dipahami. Orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Gitu. Yang itu harus kamu mesti pahami di situ. Aduh bang, ini berarti jawaban abang juga ini pimplan seperti Tuhannya abang. Abang mengatakan itu bukan ajaran Kristen. Lalu Advent itu ajaran apa itu? Tadi di atas abang mengatakan Sabat itu juga diajarkan Kristen juga mengikutinya seperti Advent. Abang mengatakan begitu. Sekarang abang mengatakan itu bukan ajaran Kristen. Abang sudah bingung dengan ucapan abang yang di atas bang. Abang ini pimplan abang ini. Coba abang koreksi dulu ya ucapan abang itu. Sepertinya abang ini gugup. Aduh, kata abang ini orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat. Berarti berzina bisa. Mengambil hak orang bisa begitu bang. Membunuh bisa. Ada ala-ala lain juga bisa. Pantas aja Tritunggal ya. Saya nggak gugup, tapi Anda pengetahuan tentang kekristenan, tentang denominasi gereja, Anda itu tidak paham. Ya, Advent itu salah satu denominasi gereja. Ya, itu seperti aliran-aliran ke dalam Islam. Ada Syiah, ada Sunni, ya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah, dan sebagainya. Ya. Jadi apa namanya, orang Kristen itu dia sudah dimerdekakan. Kalau itu kan hari Sabat tentang orang beribadah. Orang beribadah itu kapan saja. Jadi intinya itu Advent itu Kristen atau bukan? Itu aja bang.
Abang mengatakan Kristen tidak memakai hukum Taurat. Lalu Advent itu Kristen atau bukan? Jadi perkataan abang ini, kalau abang mengatakan ya Kristen lainnya memakai, itu bisa saya tangkap. Ini abang mengatakan Kristen tidak memakai hukum Taurat. Aduh, abang ini ya, jadi maaf aja bang. Kalau apapun itu, mereka selalu mengikuti apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Pemahaman mereka itu tentang hadis itu yang lain, yang beda. Tapi dalam Al-Quran mereka selalu ikuti. Mau Syiah, mau NU, mau apapun itu. Tetapi yang tertulis dalam Al-Quran, yang penting namanya Islam, mereka ikuti itu karena mereka yakin dan percaya itu firman dari Allah. Beda dengan Kristen, beda bang. Ya, jadi yang samakan. Di dalam Kristen itu, apa yang tertulis dalam Bibel, ada Kristen lain ikuti, ada Kristen lain tidak ikuti. Malah ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, begitu bang. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu dasar kehidupan semua umat manusia, ya, yang beragama itu tidak boleh melakukan itu, ya. Tetapi tentang hari Sabat tadi saya sudah bilang, ya, itu hari Sabat itu hari tentang orang beribadah. Wah, ini kamu mau balik-balik, jadi apa namanya, memutar-mutar gitu. Tadi kan saya sudah katakan, hukum Taurat 10 hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan 10 hukum aja, banyak. Ada hukum makanan, ada hukum ibadah, macam-macam itu hukum itu. Tapi kalau 10 hukum Taurat, 10 yang itu dasar semua orang itu dilarang. Tidak boleh dusta, tidak boleh zina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, ya. Ya inilah Pak. Jadinya sepertinya ini kamu ini nih apa namanya, mencari celah, ya, mencari celah, menyalahkan gitu. Padahal Anda menyalahkan, tapi Anda tidak tahu, ya, gitu loh. Pengetahuannya itu tentang kekristenan itu tuh hanya sedikit, gitu. Ya kalau kamu mengajarkan saya, ya itu ajaran saudara itu saya tolak, gitu loh. Terus ajaran saudara nggak benar kok, itu kan benar menurut diri Anda sendiri, ya, benar yang tidak diikuti oleh orang-orang Kristen, gitu loh. Janganlah apa namanya, mengajarkan, tetapi yang Anda ajarkan sebetulnya Anda itu tidak paham. Bang, itu bukan ajaran saya, itu ajaran Yesus. Sekali lagi bang, itu ajaran Tuhannya abang. Ya, Elohim itu yang mengajarkan kuduskan hari Sabat pada hari ke-7. Kalau cara beribadah, ya saya tidak melarang itu bang. Abang mau ibadah apa, kapan, itu terserah tiap hari. Tapi Tuhan abang yang mengatakan, Elohim sendiri yang mengatakan, kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7 Tuhan beristirahat, jadi kuduskanlah hari Sabat. Itu bukan ajaran saya bang, ajaran dalam Bibel abang. Abang mengatakan berzina tidak boleh, membunuh tidak boleh. Kenapa hari Sabat itu abang langgar? Yang lain-lain abang ambil, ya. Padahal hari Sabat itu termasuk dalam 10 hukum. Abang bilang hukum Taurat itu banyak, iya betul banyak. Tapi 10 hukum itu kan dicatat langsung oleh Tuhan, ya, di Lok Batu itu. Abang ini abang mengatakan saya tidak paham Kristen. Karena saya tidak paham, jadi saya bertanya sama abang. Tapi ajaran abang ini sepertinya abang mau mutar-mutar, mau menghindar dari Sabat tadi bang. Begitu bang. Jadi kalau abang mau melanggar satu hukum di dalam 10 hukum itu, ya kenapa abang tidak langgar semua? Begitu bang. Masa abang hanya langgar hari Sabat? Berzina abang tetap ikuti. Jangan ada ala-ala lain. Abang, oh ya jangan ada ala-ala lain. Itu gimana itu bang? Jadi abang ini yang mutar-mutar, bukan saya. Saya hanya meluruskan ajaran di dalam Bibel abang. Saya hanya mengutip apa yang tertulis di dalam Bibel abang. Karena dengan jelas di dalam Bibel abang tertulis Sabat untuk manusia. Ingat, Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Anak manusia Tuhan di atas hari Sabat. Itu dalam Bibel abang.
Masa saya ajarkan abang? Saya bukan ajarkan, bukan memutar-mutar, tapi itu ajaran di dalam Bibel abang. Ya abang, bukan saya ajarkan. Saya tahu kalau saya ajarkan abang tuh ya pasti saya ajarkan tentang Al-Quran, bukan tentang Bibel abang. Itu baru abang mengatakan saya ajarkan. Tapi saya hanya mengutip apa yang tertulis di dalam kitabnya abang, di dalam gospelnya abang, di dalam Bibelnya abang. Terima kasih bang atas waktu abang ya abang berikan kepada saya berdialog, berdiskusi ya bang. Terima kasih banyak.